Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Salam planter Indonesia. Banyak orang bertanya, sebenarnya planter itu siapa sih gitu. Planter itu siapa? Jadi planter itu adalah seseorang yang bertanggung jawab atas jalannya sebuah perkebunan. Sehingga di dalam pernah ada sebuah gambar yang ada di samping saya ini memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa bahwa seorang planters itu tidak hanya masalah produksi saja, tapi bahwa planter, apalagi planter di perkebunan, memiliki sebuah karakter ataupun jiwa yang sangat kuat di dalam 9 karakter dasar menjadi seorang planter ini. Yang pertama, seorang planter itu harus paham tanamannya. Ketika membudidayakan kelapa sawit, maka planter itu harus paham dulu tanamannya. Karena bahwa seorang planter adalah seorang botanis. Tanamannya seperti apa yang kita budidayakan, bagaimana cara mupuknya. Jadi jangan jadi planter itu bukan hanya masalah nyocot saja, masalah bisa marah-marah saja, tapi bahwa dia tidak sering kali bahwa banyak orang marah-marah tapi nggak tahu bagaimana sebenarnya karakter dasar kelapa sawit ini. Kemudian yang kedua, bahwa seorang planter itu harus paham namanya kimia, karena banyak bahan kimia yang digunakan di dalam perkebunan kita, baik herbisidanya, baik pupuknya, bagaimana menyampur pupuknya, maka seorang planters itu harus tahu bahan-bahan kimia yang digunakan. Mulai bagaimana mengetahui dosisnya, mengetahui konsentrasi bahannya, bagaimana membuat konsentrasi, sampai ke mengetahui namanya bahan aktif bahannya itu apa. Kalau pupuk kimia misalnya kandungannya apa, terbuat dari apa, bagaimana cara mengaplikasikannya. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang planter adalah seorang juru ukur. Planter juga harus paham namanya pengukuran. Dalam sebuah pembukaan lahan, berapa ukurannya, paham menggunakannya. Setidak-tidaknya dia paham menggunakan alat ukur. Sehingga bagaimana ke depannya di dalam sebuah pembuatan seket perkebunan juga dia paham. Sampai harusnya paham mengenai penggunaan GPS pastinya. Dan yang selanjutnya, bahwa yang keempat, bahwa seorang planter is doctor. Bahwa seorang planter itu juga seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap kesehatan karyawan kita. Bahwa planter ini bukan harus menjadi dokter yang mampu menyuntik, bukan, tapi peduli terhadap kesehatan karyawan, mulai dari anaknya, istrinya, sampai si pekerjanya. Itu harus dipahami dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita nggak tahu gitu, karena itu tanggung jawab kita. Yang kelima, bahwa the planter is an engineer, bahwa dia juga harus paham mesin, karena bahwa seorang asisten juga membawahi yang bertanggung jawab kebutuhan karyawan, yaitu listrik, dan air pastinya. Maka the planter itu harus tahu mesin listrik, mesin air, dan mesin-mesin lainnya. Dan yang keenam adalah bahwa seorang planter juga seorang arsitek. Bahwa seorang planter juga harus mampu memahami dan membuat sebuah arsitek. Karena bahwa penanggung jawab di dalam seket pondok saja adalah seorang asisten. Seorang asisten yang notabene adalah seorang planter. Karena bahwa di dalam pembuatan seket, kalau tidak arsitek kita membuat, misalnya tanggung jawab seorang planter, tolong buatkan desain masjid, bagaimana kita membuat desainnya, bagaimana desain rumah pompa, bagaimana desain rumah hujan, bagaimana. Maka seorang planter itu adalah seorang yang mampu memahami pembuatan itu. Apalagi kalau ada acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, sampai ke perayaan Natal, yang nanti si planter ini juga dia bertanggung jawab terhadap pembuatan seket acaranya. Dan yang selanjutnya, bahwa setelah seket ini, selanjutnya adalah bahwa seorang planter juga harus paham administrasi. Ketika planter tidak tahu administrasi, hanya tahunya lapangan, maka kita tidak bisa belajar dari sebuah rekod atau riwayat sebuah penanaman atau sebuah produksi. Maka seorang planter juga harus paham yang namanya administrasi. Walaupun seorang planter pribadi
bahwa kita juga harus paham bagaimana kita memahami rekod riwayat buahnya, berapa jenjangnya, naik atau turun dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, kalau seandainya panen setiap hari. Maka bahwa tidak hanya bicara tentang produksi, sudah tidak. Tapi banyak karakter dasar yang harus dipahami oleh seorang planter itu sendiri. Maka jiwa planter ini harus melekat kepada kita yang sudah berkecimpung di dunia perkebunan ini, supaya kita juga memahami apa sebenarnya tanggung jawab seorang planter itu sendiri. Walaupun namanya beban produksi, beban perawatan, beban apa adalah sebuah pekerjaan kita. Tapi di sisi lain menjadi tanggung jawab kita. Karakter dasar seorang planter itu adalah tertera dari sifat-sifat tadi itu. Dan yang paling penting di dalam kondisi milenial perkebunan saat ini, bahwa terjadi pergeseran planter. Planter yang dulu relatif cenderung otoriter, planter yang dulu hanya cuma bisa nyuruh saja, sekarang tidak bisa. Planter milenial itu adalah seorang planter yang dia memahami digitalisasi yang paling penting. Bagaimana dia penggunaan gadget untuk mempermudah pekerjaan, sistem pekerjaan laporan sudah pakai sistem WhatsApp, kemudian bagaimana yang penting digital, sistem pelaporan tidak hanya sebuah pekerjaan, tidak hanya sekedar hanya cocotnya saja gitu loh, tapi adalah dari buktinya, no picture, no video, hoax pastinya. Makanya sekarang harus diterapkan juga planter kepada para bawahannya, bahwa bagaimana membuat sebuah dokumentasi yang bagus terhadap sistem pertanaman kita. Itu. Maka bedanya planter dulu sama planter sekarang itu adalah bahwa yang pertama melek teknologi. Kemudian sistem manajemennya pastinya. Zaman dulu kalau walaupun seorang planter itu hanya nyuruh-nyuruh saja, cuma bisa gertak-gertak aja, tapi nggak tahu dasarnya, sering ada banyak. Sekarang tidak bisa. Karyawan kita sudah masuk ke era milenial juga, dan kita juga udah ke era milenial juga, yang harusnya kita sudah memahami sistem milenial itu sendiri. Makanya tidak bisa menggunakan sistem 100% otoriter yang seperti dulu. Seorang mandor, seorang karyawan juga bagaimana kita ajak diskusi, walaupun penentunya tetap adalah seorang planter sendiri yang asisten. Kalau asisten divisi adalah asistennya, penentunya asistennya, tapi adalah diberikan masukan kepada mandor satu ya, adalah hal yang sangat penting. Ingat bahwa memimpin itu bukan masalah bos yang hanya tahu beres saja, marah-marah tanpa sebuah solusi, tidak. Di era milenial planters cenderung demokratis, mungkin masih ada otoriternya, tapi adalah diberikan masukan kepada bawahan-bawahannya demi kebaikan bersama dan satu kata produksi pastinya. Makanya mari kita bersama-sama menjadi planters milenial yang menghijaukan dunia tanpa syarat, memajukan petani sawit tanpa syarat. Tidak ada yang harus kita tutupi. Apa yang bagus, mari kita sumbangkan kepada petani sawit Indonesia. Jadikanlah kelapa sawit Indonesia menjadi kelapa sawit yang maju, berproduksi, baik kuantitas maupun kualitasnya bisa menjamin kehidupan kita semuanya. Karena Indonesia satu-satunya negara yang kedepannya, beberapa tahun kedepannya, adalah sebagai tumpu minyak bisa diperbaharui. Karena bahwa Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit dunia terluas dan terbesar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia.